Dipersilakan Pak Saika. Ya, terima kasih Pak Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak rekan yang hadir tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa kami sudah profesional Pak Adianto. Ya, salah satu indikatornya ya. Salah satu indikatornya sudah kecepatan waktu, satu indikator sudah menunjukkan profesionalisme gitu ya. Ya, betul Pak. Ya. Dan sebetulnya Pak Nur Hamid yang akan menjadi moderator, tapi beliau masih berehat Pak, ya istirahat karena sakit beberapa hari sebelumnya. Tapi kami di tim data sharing saling berbagi tugas untuk saling menunjang Pak Adianto. Sebenarnya jika kita bicara soal teknik, ya, tenaga pendidikan dan pengajar hubungannya baik Pak, ya, karena kami mengalaminya sendiri. Jadi apa yang kami usulkan terkait misalnya pengajuan Jafung misalnya, saya dibantu oleh FP3M, ya, oleh teman-teman di AWK. Mereka sangat responsif dan kuncinya di komunikasi sebenarnya Pak Adianto ya. Iya, iya. Kecuali terkait dengan pusat, mungkin wewenang pusat tidak bisa disentuh sebab mereka mengurus banyak dokumen, sehingga perlu cara lain mungkin ya. Jadi kami tidak akan membebankan kepada tenaga pendidikan untuk menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan oleh pusat. Ya. Nah, selanjutnya mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Adianto kemarin, kesempatan ini bisa dijadikan momen penting bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pandangan atau kemudian masalah-masalah yang bisa disampaikan agar kita bersama bisa menjadikan ruang ini dengan kehadiran Pak Adianto bisa dijernihkan. Karena kadang di antara kami karena sudah berteman agak sungkan Pak kalau sudah terkait dengan persoalan yang menuntut kerjasama tim ya Pak ya. Ya. Saya pikir sejauh ini bisa diselesaikan dengan baik. Hanya dengan kehadiran Pak Adianto bisa sebagai orang yang mulai dari jauh Pak. Apa yang mungkin kami tidak lakukan yang seharusnya dilakukan atau apa yang perlu dikomunikasikan antar satuan kerja, antar pimpinan ya Pak di setiap fakultas, sehingga kita melihatnya sebagai kalau di Malaysia Pak Adianto kerja berpasukan ya teamwork Pak ya. Iya, iya, benar. Ya. Jadi kita sebagai satu pasukan yang bekerja sama sehingga ketika berhasil maka yang dilihat adalah tugas yang bersama. Oleh karena itu mungkin Pak Adianto ingin memberikan sedikit pemantik agar teman-teman bisa menyampaikan Pak ya, secara terbuka terkait dengan masalah yang kita akan bicarakan hari ini. Dipersilakan Pak Adianto. Oke. Baik Pak Sahidah, terima kasih. Ya, 2 hari kemarin kita sudah menyampaikan materi berkaitan tentang secara umum ya tentang profesionalisme dan kompetensi termasuk juga jenjang karir karena dia berkaitan untuk baik untuk kalangan dosen maupun untuk kalangan tenaga kependidikan. Jadi beberapa tugas pokok yang diemban, ya, yang dibebankan kepada dosen dan juga untuk tenaga pendidikan sudah saya berikan gambaran dalam 2 hari kemarin. Nah, untuk hari ini mungkin untuk hari ini dan besok, untuk hari ini apakah dosen, ada beberapa perwakilan dosen, tiga atau lebih pun boleh tergantung waktu kita nanti, untuk menyampaikan tantangan pekerjaannya, kemudian usaha-usaha pengembangan ya profesionalisme dan kompetensi yang sudah dilalui, yang sudah dilaksanakan, yang sudah diikuti, bisa kita berbagi. Kemudian nanti mungkin kendala-kendala yang selama ini dihadapi, kemudian juga kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang dihadapi untuk
pengembangan profesionalisme dan kompetensi agar bisa kita berikan ya alternatif bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan dan masalah-masalah kira-kira yang akan datang, dan trik ya untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi masing-masing dosen dan tendik. Mungkin kemarin sudah ada yang ditunjuk atau gimana Pak Saidah ya untuk ini. Pak Furkon mungkin. Pak Furkon, kemarin kita sempat bicara untuk memberikan ini Pak ya, kesempatan dosen dan staf Pak ya. Iya, ya. Jadi kalau di grup ini yang sudah hadir, yang dari dosen itu ada Pak Faiz di sini, ada Pak Rizal, ada Pak Abu Honai juga, kemudian juga ada Pak Musfi. Nah, beberapa Pak Fadil juga. Nah, Ya. nah, beliau adalah para dosen yang ikut pada hari ini. Ya, monggo. Jadi dari dosen-dosen yang hadir nanti bisa berbagi terkait dengan Tridharma khususnya. Ya. Misalkan Pak Rizal jabatan hari ini apa? Misalkan sudah selesai ahli, kemudian sudah melengkapi apa saja yang dibutuhkan untuk upgrade jabatan berikutnya begitu. Ya, jadi sekedar berbagi informasi saya kira. Jadi berbagi informasi hal-hal yang mungkin menjadi capaian, kemudian menjadi target saya kira. Jadi semua dosen saya kira kalau sudah jadi dosen kan juga harus jadi profesor kan begitu Pak Hadianto. Iya, betul. Jenjang karirnya kan begitu. Pak Sahida ini sering berkelakar ke kami sebenarnya. Saya sering lupa. Oh, berarti dekat sudah jadi profesor begitu Pak. Iya. Kalau sudah sering lupa berarti dekat menjadi profesor begitu. Nah, jadi tidak hanya ini ya jabatan di awal saja yaitu asisten ahli. Nah, saya kira begitu Pak Syahida dan Pak Adianto. Monggo bisa beberapa dosen yang sudah hadir bisa berbagi pengalaman. Misalkan Pak Musfi lebih awal, beberapa ini Pak Syahida barangkali bisa kita minta inilah kira berbagi pengalaman begitu ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Furkon. Pak Suher juga ada. Beliau sangat aktif Pak dan vokal Pak ya. Ya. Jadi mungkin ada tuntutan idealisme biasanya dosen yang percaya bahwa pengetahuan itu mengubah keadaan dengan tuntutan formalitas seperti pelaporan BKD dan macam-macam Pak ya. Karena teman saya yang dari Jogja pernah berkunjung ke Unuja, Pak Adianto, mungkin ini saya memulai ya sebagai dosen, agar teman-teman juga bersedia bisa berbagi pengalamannya sebagai pengajar di Bantinggi. Kata salah satu dosen yang pernah kami undang untuk sebuah muktamar pemikiran di kampus kami, Pak, sebenarnya banyak rekan dosen yang bagus ya, meneliti, mengabdi dan mengajar. Tapi kebanyakan ingkar administrasi katanya. Jadi dokumennya nggak diurus sehingga itu menghambat untuk pengajuan misalnya. Nah, tentu saya melihat tidak sedang ingin mencari siapa yang menghambat, tapi pihak kementerian pun sudah menggunakan isian ya Pak, e-filing ya. Jadi sebenarnya sudah dipermudah. Mungkin teman-teman yang mengurus jabatan fungsional dengan mudah atau mungkin bisa berbagi ya apa kiat-kiatnya sehingga rekan-rekan yang lain juga bisa mengambil manfaat, dan ini adalah oleh karena itu dipersilakan termasuk masalah-masalah apa yang dianggap bahwa ketika Merdeka Belajar seperti yang kami ikuti LL Dikti kemarin, bahwa semangat dari MBKM itu agar dosen tidak terlalu banyak beban administratif sebenarnya. Kalau memang Tridharma itu hanya 3, tapi kemudian dirasa bebannya terlalu banyak, misalnya kira-kira kendala apa yang menyebabkan kita tidak bisa
mengupload ya dokumen itu ya. Yang kedua Pak Hadianto, kita masih berharap bahwa Merdeka Belajar ini betul-betul bukan bentuk yang bagus Pak ya. Artinya bahwa dosen itu dengan mengajar, menulis, dan mengabdi, ya isian itu saja yang harus dipenuhi. Artinya ketika kami membuka portal kami misalnya di e-learning, di situ sudah ada laporan yang nanti bisa dikonvert atau ditransfer ke Yasinta atau yang lain, sehingga satu kali upload itu selesai urusan, kira-kira begitu Pak. Ini hanya berbagi saja pengalaman ketika kami ngajar di UM. Jadi setiap dosen itu di portalnya mengisi semua, dekan kemudian memvalidasi, ya udah selesai. Terkait dengan kehadiran, diketahui berapa persentase, kemudian kehadiran mengajar, terus pengabdian, penulisan, dan nanti ada persentasenya Pak biasanya. Yang dekan itu validasi. Kalau misalnya kurang dari persentase dipanggil oleh dekan. Kira-kira begitu Pak pengalaman kami ketika di Oke, ya memang kalau kita bandingkan karena yang paling dekat dengan kita, yang serumpun, dan sekarang yang lebih maju dari kita, Malaysia. Yang pernah berguru kepada kita, ya Malaysia. Jadi, tapi saat ini mereka jauh di atas kita, bahkan dalam ranking internasional, ya dari beberapa lembaga, yang melihat ya ranking baik itu Webometric, baik itu Unirank ataupun juga ya World Class ya University Ranking itu hampir ya semua ya 25 universitas Malaysia itu masuk di 1000 besar yang kerajaannya. Tapi kalau kita baru ya sekitar 10% saja dari ini. Kemudian berkaitan dengan ya pelayanan ya khusus untuk memfasilitasi pekerjaan akademis dosen itu memang diprioritaskan gitu kan agar dosen nyaman bekerja, tidak memikirkan ya, tidak menjadi beban masalah administrasi sehingga penelitian itu bisa fokus. Penelitian yang menghasilkan produk bisa menghasilkan produk yang lebih fokus, lebih bagus. Ya, sebagai contoh misalnya laporan penelitian, laporan mengajar, ya, dan honor saya juga seperti Pak Saheda, saya juga selama S3 saya mengajarnya di UPM malah, seperti Putra Malaysia di Fakulti Bahasa Modern dan Komunikasi, ya, atau di Fakulti of Modern Language and Communication. Waktu itu di UPM, Putra Malaysia. Jadi saya hanya memasukkan ke dalam aplikasi itu nomor paspor saya, nomor izin belajar saya, permit kalau di situ, ya visa pelajar saya di situ, bahwa pelajar S3 itu dibolehkan untuk mengajar di tingkat master. Nah, saya waktu itu mengajar statistik, applied statistik ya. Jadi berbeda dari apa yang di bidang ilmu karena saya menggunakan SPSS dan juga cara menginterpretasikan data. Jadi applied statistik mata kuliahnya. Jadi honor ya per jam. Jadi 1 jam kuliah di sana memang betul-betul 60 menit. Ya, 60 menit, kalau 3 jam, 3 kali 60 menit. Jadi sekali mengajar itu 60 menit. Nah, itu sekitar 1 jam itu 150 ringgit. Ya, dipotong pajak sekitar berapa. Jadi 150 ringgit itu
Jadi satu kali mengajar dalam 3 jam itu sehari 450 ringgit. Jadi waktu itu sudah sekali mengajar itu hampir 2 jutaan begitu ya. Untuk saya dimasuk ke rekening per bulannya secara otomatis tanpa banyak klaim ini tanda tangan ini gitu. Jadi kita memang fokus di situ. Itu contoh. Nah, di tempat kita ya dosen harus mengembangkan fokus ya ke risetnya, riset, penelitian, pengabdian dan pengajaran semuanya terkonsentrasi di situ. Pembimbingan termasuk bagian dari pengajaran. Jadi dosen fokusnya dalam Tridharma itu seperti disampaikan sampai kemarin, termasuk memberi pelatihan, pembimbingan, ya penelitian. Jadi dia fokus dalam mengembangkan kompetensi dirinya ke situ. Idealnya hal-hal yang menyangkut dengan SK, surat tugas, kemudian misalnya laporan keuangan segala macam itu tidak dikerjakan oleh dosen, ya. Termasuk juga keberangkatan misalnya ya kalau di sana. Seperti ini kan misalnya saya dari Unja, keberangkatan misalnya nanti ke Purbolinggo itu seharusnya diurus oleh adminnya di tempat saya. Ini saya di ini. Nah, karena tugas itu diberikan ke dari Dikti ke Rektor Unja bahwa ini kami sudah tugaskan di sini. Rektor mengeluarkan surat tugas, surat izin, maka yang mengurus segala itu sebenarnya itu dari Unja. Duitnya masuk seharusnya dari segi tiket segala macam itu ke Unja. Seharusnya seperti itu. Nah, itu yang terjadi kalau kita lihat di di UKM di Malaysia ketika saya menjadi research assistant juga, itu tiket saya itu dipesankan oleh adminnya fakultas. Saya sebagai research assistant fokus untuk mengumpulkan data ya, mengumpulkan data di lapangan, bahan-bahan yang akan saya bawa ke sana, kemudian agenda-agenda yang tersusun research assistant dengan Johor Bahru waktu itu Pak Saida dengan UITM, dengan UTM ya, University Teknologi Malaysia di UTM, Faculty of Education-nya. Itu saya menyusun agenda-agenda dengan admin di sana. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu. Masalah perhotelan segala macam itu urusannya tempat di fakultas saya di UKM waktu itu. Nah, itu bagaimana kita menjalankan tugas sebagai ini. Oke, sekarang mungkin ya dari Bapak Ibu yang ingin maksud saya berbagi pertama ya kira-kira usaha apa saja yang sudah dilakukan untuk mengembangkan diri, meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan kompetensi, kemudian target ke depannya apakah dari segi jenjang karir berapa tahun ke depan, misalnya mau ke lektor kepala, kemudian apa yang akan dilakukan, ya timeline-nya segala macamnya yang berkaitan dengan itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau berbagi ya tentang pekerjaan ya, dalam pekerjaan tentang itu tadi pengembangan diri, profesionalisme dan kompetensi baik yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan dan akan dilakukan ke depan ya. Tentu ada rencana-rencana yang rencana ya dari segi masing-masing dosen yang akan ini karena hari ini nanti mungkin untuk tenaga kependidikannya bisa juga memahami
apa namanya proyeksi pekerjaan-pekerjaan dosen ke depan begitu itu maksudnya. Oke, silakan. Ada yang ini berbagi? Tidak hanya oke. Mungkin bisa saling ini ya, tidak hanya atendik tapi dosen juga yang saya lihat banyak di sini. Pak Suher, Ya. silakan Pak Suher. Siapa Saidah? Ya, silakan. Mungkin Pak Musfi dulu Pak Saidah. Pak Musfi ya. Ya, nanti Pak Suher. Siap. Iya. Begini Pak Haryanto, memang Ya. karena kita ini rekan sekerja, Ya. sedikit banyak kadang hubungan-hubungan ini menyentuh ya hubungan personal. Jadi ya memang agak ini Pak ya. 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 Tapi bagi saya pikir saya selalu menekankan dalam setiap pertemuan Pak Haryanto Ya. bahwa seluruh masalah yang kita hadapi itu selesai di pertemuan, tidak dibawa keluar. Jadi kadang mungkin salah paham atau mungkin yang bersangkutan tidak sepenuhnya menyetorkan dokumen misalnya. Ya. Tidak lagi ini Pak, persoalan siapa yang bersalah sebenarnya, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah masing-masing itu satu sama lain dibantu Pak, kira-kira begitu ya. Karena pengalaman saya Pak, jadi justru ini contoh sederhana Pak ya. 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 Saya KKN, kemudian membuat laporan, itu teman-teman LP3M itu menjadikan laporan kami itu format artikel untuk jurnal pengabdian Pak. Ya. Nah itu sebenarnya adalah langkah proaktif ya dari teman-teman LP3M, bahwa format laporan KKN dengan format artikel jurnal di pengabdian itu beda. Artinya secara tidak langsung mereka mengajari kami, para dosen, bagaimana mengubah format dari laporan penelitian itu ke artikel jurnal di pengabdian. Ini menunjukkan bahwa betapa lembaga-lembaga yang ada di kampus ini membantu juga rekan-rekan lain. Nah itu tidak disimpan, diungkapkan sebagai bentuk apresiasi Pak kepada rekan sekerja yang lain. Dengan demikian hubungan kerja di antara kita itu nyaman Pak. Ya. Kalau kemudian ada hal-hal yang tersumbat, mungkin ruang komunikasi yang perlu dibuka jauh lebih lebar. Dan ini ada Bu Zakia Pak, beliau adalah S3 di Malang, dosen muda yang diharapkan bisa cepat Pak profesornya. Ya. Ya silakan Bu Zakia dan rekan dosen yang lain termasuk tenaga pendidikan untuk ngobrol ringan ya, biar tidak terlalu formal ya Pak. Iya, betul. Bu Zakia ya, sedang S3 ya Bu ya? Masih mute itu? Mic-nya. Oke Bapak, Alhamdulillah sudah, mudah-mudahan cepat selesai. Oh ya, sudah seminar hasil sudah ya? Masih mau seminar proposal Bapak? Oh, masih mau minus proposal. Oke. Kira-kira itu proposal berkaitan dengan apa risetnya? Berkaitan dengan jadi riset saya nih Pak ya. Ya, ya. Berkaitan dengan pendidikan Islam multikultural yang dilaksanakan di Universitas Nur Jadid yang diaplikasikan kepada mahasiswa khususnya Pak pada pembinaannya. Oke, multiculture ya. Oke, multiculture. Di berbasis Islam ya, Islamic ya. Islamic multicultures. Untuk mahasiswa di kalangan mahasiswa atau ini? Mahasiswa Pak, pembinaan mahasiswa. Pembinaan mahasiswa ya, pembinaan mahasiswa. Pendidikan agama Islam multikultural berbasis wasatiyah di Universitas Nur Jadid Bapak. Oh ya.
Ya, mudah-mudahan ini ya lancar disertasinya. Amin, amin. Ya, ini kan bagian dari jenjang S3 seperti kemarin bagian dari pengembangan profesionalisme dan kompetensi. Jadi Bu Zakia Nantik ya kepakarannya di sini. Ya, Oke. S2-nya kemarin apa, Bu? PAI juga Bapak, S1 PAI, S2 PAI. PAI, S3 PAI, Ya. khusus pada multikultural. Khusus sudah multicultural ya. Ya, ada beda nggak multicultural yang dalam kajian Islam dengan multicultural dari teori Barat ya? Ada nggak ada perbedaannya atau gimana? Secara garis besar saya rasa sama-sama bagaimana memiliki visi yang sama ya terkait bahwa kebudayaan itu kekayaan tersendiri untuk dijadikan sebuah kajian pendidikan. Cuman yang menjadi ciri khas tersendiri ketika di Islamic multicultural itu adalah bahwa Islam itu datang dari dulu memang satu-satunya agama yang multicultural gitu Pak. Walaupun terpisah, itu hanya beberapa sekte di dalamnya yang tetap berbendera satu. Kalau yang kami pahami seperti itu. Tidak hanya berpusat kepada bagaimana kita menghargai sebuah ras, suku, sama keanekaragaman yang ada, sampai kepada stratifikasi sosial yang ada di mahasiswa kita khususnya ya, atau pelajar kita itu kita telusuri gitu Bapak. Artinya keragaman-keragaman yang ada itu tidak hanya dibatasi kepada sebuah keanekaragaman budaya ya. Ya. Jadi benar. Jadi apa yang buku-buku yang ditulis atau teori-teori yang dibuat berbasis riset di luar negeri, kalau di dalam pandangan kita, Islam bukan hal yang baru sebenarnya. Cuman kita tidak menggali keilmuan berbasis keislaman, banyak seperti itu. Jadi sehingga misalnya multicultural itu seolah-olah lahirnya dari Amerika, gitu kan. Padahal memang istilah multikultur itu kita tidak disebutkan istilahnya di dalam Al-Quran dan hadis, karena bahasanya tentu beda. Tetapi menghargai semua orang, ya memperlakukan orang dengan adil, kemudian mengapresiasi, kemudian berkomunikasi dan lain-lainnya itu sudah diinikan bahwa tidak ada beda antara warna kulit, bagaimana kita harus belajar, jangan kita melihat misalnya siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan, itu semuanya prinsip-prinsip multicultural pendidikan yang tersirat maupun tersurat di dalam ini ya Al-Quran dan hadis dan sunnah-sunnah Nabi. Jadi di tempat kami juga ada mata kuliah multikultur ya, pendidikan multikultur, seolah-olah itu diajarkan dari ini, padahal Islam sudah lebih dulu ya untuk tidak melihat berdasarkan disabilitas, berdasarkan perbedaan ras, berdasarkan ini ya, tapi kita melihat berdasarkan equality ya, equality. Ini sudah ini. Nah, sekira bagus ya untuk ini kajiannya itu berbasis ya keislaman, ya, multicultures, dan mungkin bisa digaungkan keluar juga dalam konferensi-konferensi yang secara online, baik itu nanti dicari-cari ini multicultures conference misalnya online. Kadang kalau di Eropa kayak di Turki, di Inggris free, kadang ada yang gratis, kita sebagai presenter itu ini ya gratis, kemudian di Singapura, di apa, nah karena multicultural ini termasuk kajian yang cukup menarik dan unik, apalagi di dalam kita melihat dari sudut pandang Islam ya, yang selama ini dan sebagian masih di Eropa itu memandang Islam itu berkonotasi negatif begitu ya.
sebagian. Padahal kalau mereka yang sudah membaca, di situ bahkan ada beberapa kemarin pendeta yang terkemuka dunia, dikarenakan yang kemarin sempat viral videonya, dia menganjurkan para umat Katolik ya dan Kristen untuk membaca Al-Quran. Bahwa Anda akan takjub membaca Al-Quran ketimbang membaca the Bible, dia bilang seperti itu. Nah itu yang ini. Jadi bagus itu topik ininya untuk pengembangan. Mudah-mudahan lancar Bu Zakia. Amin, terima kasih Bapak. Jadi sekarang cuti belajar atau ini ya tugas belajar? Izin belajar atau tugas ini? Tugas belajar Bapak. Berarti kalau tugas belajar beasiswa ya? Nggih. Ya, beasiswa dikti. Buatan intern Bapak. Oh gitu. Ya, ya mudah-mudahan. Jadi tugas-tugas di kampus berarti bebas sekarang ya? Alhamdulillah masih kami kerjakan hal-hal yang masih kami bisa handle, tapi beberapa juga belum bisa kami kerjakan, dikasih keringanan gitu Bapak. Oh ya, keringanan ya. Oke. Ya, mungkin yang lain juga ada yang ini mau berbagi tentang pengembangan diri ya, khususnya pengembangan riset ya, riset kompetensi, fokus keilmuannya yang terkait dengan pengembangan ini profesionalisme, pengajaran ya, inovasi pengajaran, metode pengajaran, pengalamannya, semuanya boleh, silakan. Nanti dari situ kita bisa diskusi lebih banyak. Ya, silakan Pak Suher. Sepertinya sudah disiapkan ya Pak Suher ya, mulai tadi. Ya, sebenarnya tidak perlu disiapkan juga, ya berdasarkan apa yang sudah dikerjakan ya, dari situ juga bisa dimulai sebenarnya. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Kebetulan, iya Prof. Kebetulan kami fokus di tenaga kependidikannya, Prof. Oh, tenaga pendidikannya ya. Nah, dan kebetulan visi di UNOJA ini adalah berkeadapan dengan apa itu good governor-nya gitu. Jadi bagaimana kemudian apa itu pelayanan-pelayanan terbaik harus selalu kita kedepankan. Nah, dari beberapa proses yang sudah kita lakukan di UNOJA ini, kita sebenarnya ingin melakukan proses pelayanan yang cepat, gitu, Prof. Salah satunya dengan perubahan-perubahan berbasis e-manajemen. Seperti misalkan proses surat, proses data, dan yang lainnya itu kita mencoba ke ranah yang mudah bagi mahasiswa ataupun bagi yang lain seperti dosen dan yang lainnya gitu. Ini yang selama ini sudah kita lakukan gitu, Prof. Namun ada beberapa kendala-kendala tentunya. Ya mungkin ada hal-hal yang apakah yang kita lakukan ini sudah baik atau tidak. Nah, pentingnya selalu melakukan evaluasi itu ya di sini, dan masukan-masukan khususnya dari Pak Syahid dan Bapak Furkon gitu loh, Prof. Jadi mungkin ini pengalaman yang bisa kami sampaikan. Ya, oke. Terima kasih. Pak Soher, di bagian apanya nih? Dan kebetulan kami di bagian keagamaan, Prof.
keagamaan. Ya, kendali mutu keagamaan. Nah, Oh, di LIK itu Lembaga Integrasi Kokurikuler. Nah, di ya. Lembaga Integrasi Kokurikuler ini fokusnya di sertifikasi keagamaan. Kita sudah bekerja sama dengan lembaga mitra, salah satunya JKH PWNU Jawa Timur, Aswaja Center PWNU Jawa Timur, dan juga RMI Jawa Timur. Dan Oke. proses uji sertifikasinya ini kami fasilitasi berbasis website gitu nanti, Prof. Ya, berbasis website ya. Ya, Prof. Oke, ini ya kemarin sempat kita singgung di Renstra, sertifikasi tentang keagamaan ya. Waktu itu saya berikan kalau bisa ya karena dia bersifat itu ada peringkatnya ya, kompetensi apa namanya sertifikasi keagamaan itu, apakah ada misalnya baik, sedang, atau tinggi, ada enggak? Nanti ada nilai kompeten dan tidak kompeten gitu, Prof. Oh ya, nilai kompeten dan tidak kompeten. Berarti kemarin ya betul saya berikan ini nanti ya sertifikasi kompetensi keagamaan gitu ya. Oke, jadi ya yang sudah dilakukan oleh di LIK ini ya untuk menjalankan program ini apa-apa saja? Di LIK umum kita membidangi ini, Prof. Ya. Ya, kalau Pak Soher tugasnya apa, Pak? Ini di situ. Halo ya, Prof. Ya, kalau Pak Soher tugasnya di LIK ini sebagai koordinatornya atau Kepala bidangnya, Prof. kepala bidangnya. Ya, berarti ya kira-kira selama ini kelemahan-kelemahannya apa saja tuh? Kita kan masih dalam proses maintenance itu, Bro. Mungkin kelemahan-kelemahan kita ada di ya proses websitenya itu, Bro. Walaupun kita selalu akan melakukan proses perbaikan-perbaikan di situ ya. Ya, perbaikan betul ya. Jadi nanti ya penggunaan website juga diminta respon dari pengguna website. Apakah website atau cara pendaftarannya, cara tesnya, kemudian cara pemerolehan sertifikatnya, administrasinya itu apakah sudah mudah ya, mudah betul, bagi mereka. Nanti itu dilakukan evaluasi. Nah, itu tugas Pak Suher ya sebagai kepalanya, tentunya melihat sejauh mana program ini berjalan dengan baik, lancar, dan trennya itu semakin tinggi begitu ya, semakin naik ya pesertanya, semakin naik, nilainya juga ini memfasilitasi juga semakin baik, kemudian ketepatan waktunya segala macam itu juga semakin bagus. Kemudian, nah sekarang untuk Pak Suher sendiri, berarti sudah pegawai tetap ya? Pegawai tetap, Prof. Pegawai tetap. Sudah, jadi jenjang karirnya gimana? Kebetulan untuk yang S3 masih, ya sebenarnya keinginan ada, Prof, gitu. Tapi Ya, oke. Dari segi ini pangkat dan golongannya? masih di internal yayasan, Prof. Internal yayasan ya. Jadi nanti ke depan apa kira-kira yang
Pak Suher rencanakan untuk pengembangan ya karir Pak Suher sendiri supaya setelah mendapat pengakuan atau SK di bawah kementerian, misalnya kan di bawah Dikti berapa nih di sini gitu kan? 7 ya, ya. Jadi juga kayaknya. apa rencananya ini? Tentunya kalau ada sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh bagian kepegawaian, kalau misalkan di situ ada peluang-peluang untuk pengembangan diri, maka akan kita usahakan gitu, Bro. Ya. Ya, jadi nanti mungkin dilihat persyaratan-persyaratannya yang terbaru untuk mendapat untuk menjadi untuk terdaftar sebagai pegawai di LLDikti 7 itu apa saja persyaratan-persyaratannya, mungkin setiap tahun itu diperbarui, biasanya itu diposting di situ untuk pengusulan ya pegawai ya ke LLDikti dengan beberapa jalur gitu ya, dengan beberapa tahapan. Itu biasanya di LLDikti itu semua wilayah itu selalu diupdate begitu ya. Nah, mungkin sudah membacanya atau gimana Pak Suher, sudah melihatnya? Kebetulan belum, Bro. Belum ya. Tapi karena tetap kalau misalkan hal itu ada peluang dan ada informasi dari kepegawaian, maka kami akan mempersiapkan, Bro, begitu. Ya, ya. Jadi itu juga salah satu ya nanti dari kepegawaian tentu juga mencari informasi, kemudian kena kepek juga banyak juga tugas yang dihandle. Kita masing-masing individu juga melihat ini ya peluang-peluang yang ada, peluang yang ada yang diberikan, karena informasi yang diumumkan di LLDikti itu bersifat publik dan bukan hanya untuk kelembagaan tapi juga untuk individual pegawai, tenaga kependidikan dan juga dosen. Jadi seperti itu. Sama dengan misalnya peluang untuk dosen-dosen yang sudah lektor ke atas, peluang riset, ya, peluang program SAME, ya, program SAME yang SAME itu melakukan riset atau melakukan magang di universitas luar negeri. Itu yang lektor kepala yang sudah S3, itu dari Dikti dapat LOA dari situ sudah diumumkan, dan juga melalui tapi memang pengajuannya itu dari institusi kita. Nah, cuman pengumumannya itu bisa kita akses sendiri dari Dikti atau dari kompetensi sumber daya ya, kompetensi sumber daya Dikti. Nah, jadi untuk dosen bisa melihat peluang-peluang mulai dari menjadi reviewer misalnya periset, menjadi reviewer kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, itu mulai dari yang sukarela sampai yang ada honornya, itu juga diinikan di situ. Yang sukarela biasanya mereka akan memberikan sertifikat penghargaan yang ditandatangani oleh dirjen ya, dirjen. Nah, itu sertifikat penghargaan itu punya kredit poin yang tinggi ya, walaupun tidak dibayar misalnya, tetapi kredit poinnya tinggi sebagai salah satu track record yang pernah kita lalui. Nanti akan nyambung dengan persyaratan kenaikan pangkat, akan menyambung dengan persyaratan untuk menjadi reviewer yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Begitu juga dengan peluang riset bagi dosen, sampainya ke universitas itu agak lambat. Biasanya paling cepat itu 1 minggu setelah diumumkan di website itu baru nyampe. Itu paling cepat. Nah, kalau
itu ke universitas. Ke fakultas bisa makan waktu dari pusat udah diumumkan sampai ke rektorat, harus ini lagi sebarluaskan informasi ini turun-turun ke bawah, itu bisa memakan waktu 2 minggu baru sampai. Kita baru waktu pengajuan itu 1 bulan, 2 minggu sudah termakan ini kalau menunggu, ya, sudah termakan dalam menunggu informasi. Nah, kalau bisa kita ini ada waktu luang membuka website yang seperti LLDikti, kemudian Dikti, Kementerian, Simdimtapmas, kompetensi SDM, dan ini di sela-sela itu nanti mendapat informasi. Itu salah satu pengembangan, ya, pengembangan itu. Pengembangan diri dosen, misalnya dari segi riset, saya akan memfokuskan riset saya di bidang apa, segi dosen, bidang apa, dan apa milestone-nya, bagaimana roadmap-nya ke depan, kemudian juga dari segi pembelajaran, apa-apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan profesionalismenya dan kompetensinya, gitu. Oke, Pak Suher, mungkin ya mudahan dengan pengembangan ya Pak Suher sebagai pimpinan tentunya akan berimpak pada pelayanan seperti tadi di LIK ini, ya. Oke. Siap, Prof. Terima kasih masukannya, Prof. Ya, sama-sama. Kemudian yang lain silakan. Ada yang mau berbagi? Oh ya, Prof, saya hanya ingin menambahkan betapa penting peran Pak Suher di LIK, karena lembaga integrasi kurikuler ini menjembatani antara pondok, karena pondok mahasiswa di bawah kendali dari LIK, Pak Ya. Adianto, Ya. sehingga ada kesinambungan antara kegiatan di pondok dan di universitas. Ya, ya. Kemudian bagaimana nilai-nilai di pondok juga diterapkan di universitas. Oleh karena itu, kenapa kemarin agar perubahan jadwal disesuaikan dengan ini, Pak, azan di musola kami itu disesuaikan dengan jadwal kuliah, Pak. Kalau zuhur 11.20, sekarang jam 12. Jadi agar seluruh warga akademik, baik staf, mahasiswa, dan seluruh pimpinan itu berjemaah, Pak. Ya. Nah, tentu ini juga terkait dengan dasar pondok kami, trilogi, yaitu Al-Wahyu Ad-Dini, Pak, kesadaran beragama, yang indikatornya kalau azan itu, ya Pak ya, Ya. seluruh warga di kampus itu segera ke musola, kira gitu, Pak. Mungkin hal seperti ini juga menjadi tanggung jawab Pak Suher, ya. Kemarin kami bertemu di musola, dan ketika hendak dibicarakan di sini tidak kemudian, karena memang tidak wajib berjemaah, Pak, tapi ada nilai lain yang mungkin bisa dimanfaatkan. Misalnya anak KPI, ya Pak ya, bisa latihan kultum di situ dan dosen bisa hadir untuk menilai. Saya pikir pengembangan kompetensi itu juga bisa dilakukan dengan kegiatan jalan seperti ini, menurut saya, Pak Adianto. Dan rekan-rekan lain juga bisa memahami bahwa ada hal-hal yang mungkin trilogi kami dan pajak kesadaran kami itu sering diucapkan, tapi ketika ingin dicontohkan itu yang kemudian menjadi tantangan terbesar, Pak. Bagi orang luar, kalau di pondok itu musolanya rami, ya, ketika jemaah, orang tidak akan melihatnya, wah itu pondok. Tapi kami tidak ingin pujian itu sebenarnya, Pak. Ya. Bagaimana kemudian ada keinginan lebih jauh, pikiran-pikiran filosofis di belakangnya, sebab terus terang Pak Adianto, di era digital ini kami sering tersedot perhatian ke gawai, Pak. Ya, ya. Nah, ketika kita tidak bertemu manusia, itu level oksitoksinnya turun dan itu rasa cemas.
naik. Oleh karena itu dengan berjemaah diharapkan bahwa kita bertemu manusia dan level oksitosinnya naik dan rasa cemasnya turun. Kira-kira begitu, Pak. Dalam pikiran saya yang sederhana, saya membayangkan jemaah ada fungsi-fungsi psikologis di situ. Ya. Mungkin ini di antara kita saja, Pak ya, karena mungkin bisa memberikan perspektif lebih jauh. Dan kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Imam Suprayogo, beliau adalah mantan rektor UIN Malang, karena juga berhasil menjadikan jemaah itu bagian dari kebiasaan sehari-hari di kampus. Nah, tentu kita masih membuka ruang. Apakah ini satu-satunya cara agar pertemuan di antara warga itu di musola itu akan mendorong lebih jauh kerjasama yang lebih utuh dan erat. Nah, itu yang saya ingin diskusikan juga dengan rekan-rekan lain di sini, Pak. Ya. Oke, Pak. Ini Syahidah. Ya, ini benar. Nah, itu salah satu sebenarnya tugas ya, tupoksi mungkin yang diatur oleh pembuat ya jadwal baik itu jadwal kalender akademik maupun jadwal perkuliahan, jadwal rapat. Nah, itu sikap kritis ya yang bertanggung jawab di situ, maka sensitivitasnya terhadap lingkungan itu harus tinggi. Nah, itu salah satu maka sebenarnya pengalaman-pengalaman itu secara pribadi bagaimana dia meningkatkan keprofesionalitasnya, kompetensinya seperti misalnya berpikir kritis, menyusun jadwal supaya tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang lain. Nah, termasuk tadi salat berjemaah waktu salat misalnya kan. Kalau di tempat kami waktu salat zuhur dan makan siang itu pas waktunya Pak Syahidah, jam 12 sampai jam 1.30 istirahat jam kantor. Cuman sekarang jam kuliah ini juga dipadatkan gitu kan. Kalau dulu memang nggak ada perkuliahan. Jam 12 sampai jam 1.30 dibebaskan segala bentuk kegiatan. Cuma mereka beristirahat, mau makan, mau sholat, itu di situ. Lalu nyambung lagi dari situ sampai sore. Kalau di Unuja ini jam waktu sholat dan makan siang itu berbeda, Pak ya? Jam 12 sampai jam 1 sekarang, Pak. Kalau dulu zuhur itu jam 11.20, jadi tetap azan, tapi sekarang di musola kami itu bahwa azan zuhur itu jam 12, Pak. Ini hanya ingin memudahkan agar seluruh kegiatan di perkantoran dan di kelas itu selesai ya. Dan mereka sama-sama ke musola. Jadi ada waktu jeda yang cukup, saya pikir. Dulu pernah kami melakukannya, Pak. Jadi setiap Sabtu ada kultum yang setelah itu makan bersamanya di musola. Saya pikir mungkin ini momen yang baik untuk menyegarkan kembali bahwa karena biasanya kami bekerja di bilik-bilik, Pak ya. Mungkin dengan bertemu di musola keadaannya akan berubah. Berbagi siapa yang menulis Scopus misalnya bisa berbagi di sana juga secara lebih informal. Iya, betul. Kesannya jauh lebih menyentuh misalnya. Jadi tidak terlalu formal, dan ada hal lain yang mungkin kadang rapat itu kan formal biasanya. Biasanya hal-hal yang strategis itu dibicarakan dalam keadaan yang jauh lebih santai kadang. Kita tahu aturan mainnya seperti itu kadang. Dan dengan demikian hubungan itu lebih cair menurut saya, Pak. Itu hanya sekadar saya sebagai pengajar dan sekaligus sebagai karyawan di Universitas Nurjadid itu bisa lebih jauh melihat hubungan kami itu tidak kaku misalnya. Kemudian yang kedua, Pak, antara satu sama lain itu ikatan emosionalnya jauh lebih kuat. Memang sempat dulu ketika kami raker di Bromo itu
itu memang beda suasananya. Jadi karena ada di satu lokasi, intensitas pertemuannya kuat, makan bersama, ya Pak, sholat berjamaah, kemudian pagi senam. Saya pikir mungkin ini yang hilang Pak sekarang, karena rutinitas itu memerangkap kita untuk ya melakukan hal yang sama tiap hari, dan pertemuan dengan rekan itu kadang agak kurang, Pak. Kira-kira begitu apa impian besarnya. Mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan oleh rekan-rekan ini, terutama dari tenaga pendidikan, apa yang menyebabkan apa mereka tidak sempat meluangkan waktu, mungkin karena menumpuknya tugas misalnya, kan itu juga perlu kami dengar, Pak ya. Kita harus melayani mahasiswa, padahal harus istirahat 1 jam saja, hampir tidak bisa, kan itu juga perlu didengar oleh pimpinan agar ada aturan yang lebih jauh bisa dibuat. Kira-kira begitu Pak Adianto. Ya benar. Ya betul. Ini disampaikan bahwa pada waktu istirahat, ya isoma, istirahat, sholat dan makan siang antara jam 12 hingga jam 1.30 sebenarnya secara formal aktivitas terhenti, tetapi secara informal kegiatan akademik, diskusi-diskusi, kegiatan yang bersifat kompetensi sosial itu terjadi di situ. Ya, ini sebenarnya, nah ini keperanan individu, makanya kita sebenarnya kalau setiap individu sudah memahami pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab yang kecil, kemudian upaya-upayanya untuk mencari solusi dan meningkatkan kualitas pekerjaannya, maka semuanya akan menjadi meningkat. Seperti yang disampaikan Pak Sahidat tadi dalam kerangka pendidikan karakter, kita tidak hanya berbicara teori, tetapi realnya, baik itu dari dalam kegiatan akademik, ya, dalam cara mahasiswa itu berperilaku, cara dosen berperilaku, cara beretika, itu terimplementasi dalam setiap kegiatan, baik formal maupun informal di lingkungan kampus. Ya, itu pengalaman itu sebenarnya yang masing-masing dosen ya bisa bercerita ya dalam ini, karena itu kaitannya juga dengan ini pengembangan ya kompetensi tadi, seperti baik itu dosen maupun tenaga pendidikan sering, wah ini tugas saya menumpuk, saya ini administrasi itu, administrasi ini. Nah, pengalaman ini yang ingin kita share, bagaimana menyikapi tugas yang menumpuk ini oleh tenaga pendidik, oleh dosen. Wah ini kita dikejar oleh laporan riset yang harus menyiapkan surat ini, surat itu, teken ini dan teken itu. Kemudian laporan ini, nah pengalaman-pengalaman individu ini ya setiap masing-masing mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerjaannya. Nah, kemudian unsur pimpinan mulai dari Pak Rektor hingga pimpinan fakultas itu memperhatikan, memonitoring, nah bagaimana bisa memudahkan pekerjaan-pekerjaan para dosen, para kepegawaian ini, dan dialah yang membuat sistem, merancang sistem dan kebijakan. Nah, dosen masing-masing tadi dia mengatur dirinya bagaimana menghadapi pekerjaan yang menumpuk. Apa yang sudah dilakukan untuk mengelola pekerjaan saya, dan apa yang akan saya lakukan ke depan, ya itu dari segi pekerjaan, masalah-masalah pekerjaan yang menumpuk tadi, gitu ya. Jadi bukan hanya ini pekerjaan saya menumpuk akan saya kerjakan cepat hari ini, tapi ke depannya bagaimana pekerjaan itu
tidak menjadi menumpuk seperti sekarang, bisa dikerjakan dengan lebih cepat, dengan lebih baik. Nah, itu tadi evaluasi diri, refleksi diri secara individual. Kita bisa memperbaiki, kita bisa berinovasi, kita bisa meningkatkan profesionalisme dalam bekerja tepat waktu, beretika, dan sesuai dengan prosedur. Nah, secara kelembagaan, secara institusi, itu bagaimana semuanya ini. Jadi masing-masing itu mempunyai role, ya, peranan. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang perlu kita share supaya ada berbagi satu sama lain, dan kemudian juga ada langkah-langkah ke depan yang dilakukan untuk menjadi sehingga terwujudlah kampus yang yang iklim yang baik bekerja, iklim akademis yang baik, ya. Nah, jadi itu ya, jadi dari kita mau meningkatkan tingkat profesionalisme dan kompetensi kita mulai dari masalah dan situasi apa yang kita hadapi di lapangan pada diri kita, masalah riset, tantangannya apa, masalah pengajaran, upaya apa yang sudah dilakukan, apa masalahnya, terus ke depan bagaimana, baik dari segi evaluasinya, prosesnya, maupun dari segi penyiapan ini, gitu ya, bahan ajar. Apapun yang berkaitan dengan tugas, ya, sebenarnya tugas Bapak Ibu semuanya, baik sebagai dosen maupun sebagai tenaga kependidikan, usaha-usaha atau tindakan-tindakan yang sudah dilakukan dalam dunia pekerjaan, dalam melakukan tridharma itu selama ini dalam meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi tadi, itu bisa di-share, ya. Dan kemudian ke depan kira-kira apa yang akan kita lakukan, ya. Karena apa? Karena banyak dosen atau juga ini pegawai tenaga kependidikan di tempat saya itu bingung, ada yang kebanyakan pekerjaannya overloaded, banyak, menumpuk. Ada yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga meninggalkan kerja utamanya. Misalnya dosen pekerjaannya ya mengajar, bagian dari pendidikan, membimbing, kemudian bagian dari pendidikan juga, kemudian melakukan riset juga. Nah, ternyata yang dilakukan hanya mengajar. Selebihnya dia bingung, apa saya mau meneliti apa, ya. Saya mau ini, penelitian saya sudah mentok. Jadi itu terjadi, perkembangan profesionalismenya tidak berkembang. Padahal tidak ada bidang ilmu yang tidak berkembang. Makanya di luar itu bisa maju, sampai kalau kita lihat dari Cina itu, apa yang mereka buat itu hasil-hasil riset. Hingga penggorek kuping pun mungkin dibuat di Cina, kita beli di ini. Ya. Kenapa? Karena berpikir mereka kritis, detail, ya. Apa saja sekarang misalnya alat-alat yang memudahkan pekerjaan kita itu dijual dengan harga yang murah di Cina. Kita lihat promosi-promosinya. Nah, jadi mereka selalu berpikir apa yang harus saya kerjakan, apa yang ini. Ya, jadi begitu juga, apalagi kita riset, misalnya riset tentang ini apa. Misalnya multicultural, misalnya yang diinikan Ibu Zakia tadi, Islamic multicultural. Oke, kajiannya, aduh nggak tahu lagi, sekarang sudah ada semua kajian, survei, sudah ada, eksperimen sudah ada, ini sudah ada, apa lagi? Nah sekarang sesuai dengan tuntutan sekarang, bagaimana digital, ya, digitalization of multicultures, bagaimana aplikasi-aplikasi itu mengakomodir, ya, penggunaan berbasis multicultural. Itu bisa ciri khasnya itu dimasukkan ke situ, baik dari segi bahasanya, dari segi misalnya dari Jepang, mungkin
aplikasi komunikasi, ada ciri khas Jepangnya di situ. Nah, itu jadi semua keilmuan itu yang spesifik itu akan memberikan sumbangan, ya, sumbangan secara otentik terhadap kemajuan keilmuan. Misalnya lagi contoh bidang kesehatan, ya, bidang kedokteran, alat-alat yang mereka ciptakan untuk memudahkan melakukan operasi untuk pengobatan, makin lama itu semakin semakin spesifik dan semakin berkembang. Semua bidang ilmu seperti itu. Semua bidang ilmu bahasa juga seperti itu. Bahasa Indonesia, misalnya ilmu bahasa, itu mengalami perkembangan yang cepat, tapi tidak mampu mengiringi perkembangan perubahan teknologi pada saat ini. Nah, Malaysia bahasa Melayunya dia mencoba untuk mengiringi perkembangan teknologi, bagaimana menerjemahkan bahasa-bahasa teknologi, baik dari bahasa Jepang ke dalam bahasa Melayu, dari bahasa Amerika ke bahasa Melayu. Itu tugasnya para akademisi di bidang bahasa. Misalnya dulu MOS, dulu sulit. Maka ada konsensus antara Indonesia dengan Malaysia bahwa MOS ini namanya Tetikus, begitu ya. Ini perubahan bahasa dalam bentuk digital, gitu ya. Di semua bidang ilmu seperti itu. Jadi setiap individu itu harus alert, ya, alert dengan perkembangan ini sesuai dengan bidang ilmu, bidang pekerjaan yang ditekuninya. Seperti tadi Pak Suher tentang sertifikasi kompetensi keagamaan. Ya. Bagaimana meningkatkan pekerjaan ini menjadi lebih berkualitas, lebih terukur dengan menggunakan sistem digital. Jadi dengan mengurangi, soalnya sudah ditaruh di situ. Sampai ini Pak Suher khusus untuk manage, mengatur file-file atau soal-soal yang ada di soal tentang kompetensi keagamaan. Nah, yang meneliti tentang soal-soal itu, yang mempelajari tentang akurasi dari soal-soal kompetensi keagamaan itu tentu ada lagi timnya. Nah, mereka ini bertugas secara terus-menerus melihat komplain, melihat feedback bahwa soal ini tidak relevan, apakah masih relevan, tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dari respon. Maka terjadi improvisasi, inovasi yang lebih baik lagi tentang pengukuran standar pengukuran kompetensi, ya, kompetensi keagamaan tadi. Sehingga alat ukur ini kena melalui evaluasi secara terus-menerus. Makanya kalau karakter dari kepesantrenan, karakter dari keislaman yang kita terapkan, ya, dalam setiap pekerjaan sebenarnya akan menambah lebih baik. Seperti kita tahu bahwa memberikan feedback di dalam agama kita, memberikan katakanlah apa yang memberikan koreksi kepada teman, ya, itu sangat baik, ya, akan memberikan pahala. Pahalanya apa? Akan memberikan kebaikan. Kebaikannya apa? Itu tadi meningkatkan kualitas misalnya kompetensi, ya, pengukuran kompetensi keagamaan. Dengan adanya kritik, saran, diberikan feedback yang diberikan oleh teman-teman akan menambah kualitas. Ini sebenarnya prinsip-prinsip nilai-nilai keislaman, ya, yang sudah diterapkan di dunia barat, ya, dalam membuat apa saja, misalnya dalam aplikasi online learning yang mereka adakan, mereka selalu meminta feedback. Bagaimana? Apakah Anda senang menggunakan ini? Ya, apakah mudah menggunakan ini? Kesulitannya di mana? Apa yang jelek dari aplikasi kami? Mereka sampaikan, dan itu seperti Google. Mereka makin sukses, makin besar, sehingga mereka sebut istilahnya, mereka sebut diri mereka giant,
Itu dikarenakan kita yang menggunakan itu, kita komplain, oh ini itu mereka ambil kira dalam bahasa Malaysianya, mereka itu untuk memperbaiki ini. Bukankah itu sudah diajarkan ya di dalam kita itu, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh orang terhadap kita untuk memperbaiki, memberikan apa ininya kan. Ini. Jadi yang paling demokratis juga sebenarnya adalah umat Islam ya, demokratis menerima kritik dan saran untuk ini. Itu ya pengembangan sikap ya profesional. Misalnya lagi ketika di kepegawaian, kemudian dosen memberikan masukan, seharusnya ini kalau bisa ini. Silakan berdiskusi. Dijawab, oh ini sudah kami lakukan, ternyata nggak bisa. Kami coba yang ini. Silakan berdiskusi, menerima saran dengan legowo, dengan rasa senang hati, dengan berjiwa besar. Ya, kalau memang sudah misalnya usulan-usulan itu sudah dilakukan, kita sudah coba ini, karena saran dan kita mendengarkan, ya, mendengarkan. Nah itu adalah prinsip-prinsip keislaman sebenarnya yang akan membesarkan, yang akan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dosen dan kepegawaian. Juga dari segi pengajaran misalnya, dari segi pengajaran, maka feedback yang kita dapatkan dari mahasiswa dari itu penting untuk kita ini meningkatkan kualitas gitu ya. Jadi setiap individu itu mempunyai peranan, ya. Maka di dalam agama kita mulailah dari rumahmu, mulailah dari dirimu sendiri, nanti baru akan memberikan sumbangan kepada institusi, meningkatkan ini. Nah, itu juga kenapa kita lambat berkembang. Misalnya, ya, kita lihat fenomena yang terjadi di negara kita, banyak mereka yang protes kepada kepala negara, protes kepada gubernur. Yang protes mungkin pegawai-pegawai juga, ya, pegawai negeri, yang ini guru-guru, yang ada yang ini kan yang protes. Tapi mereka tidak protes ke dalam kepada diri mereka sendiri. Coba kembalikan kepada diri mereka sendiri, kepada kita sendiri sebelum kita memprotes. Apa yang sudah kita perbaiki di bidang pekerjaan kita? Apa yang sudah kita improvisasi dari pekerjaan kita? Yang dituntut bukan kesempurnaan dari pekerjaan, tetapi yang kita tuntut adalah improvisasi. Ya, improvisasi dari pekerjaan yang diamanahkan kepada kita, kemudian menyelesaikannya tepat waktu secara sungguh-sungguh. Ya, ini pekerjaannya sendiri tidak selesai, kemudian memprotes, ya, apa yang sebenarnya dia tidak ketahui. Ya. Misalnya pekerjaan kepala negara, pekerjaan kementerian yang kita sebenarnya tidak tahu betapa sih ini pekerjaan mereka itu banyak. Pekerjaan kita belum selesai. Nah ini sebagai contoh. Maka lebih banyak kita introspeksi, meningkatkan kapasitas diri kita sendiri. Kemudian sudah selesai, baru kita memberikan mungkin masukan apa ini kayak ini. Mungkin itu dari saya dulu sementara. Silakan yang lain mau memberikan tanggapan, pengalaman, berbagi tentang inovasi, improvisasi yang dilakukan di bidang pekerjaannya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hadianto, cukup panjang dan mencerahkan untuk kita semua. Dipersilakan pada rekan-rekan lain
terutama dari Tendi karena belum menyampaikan pandangan, pengalaman. Dari perpustakaan mungkin apa tantangannya memakmurkan perpustakaan? Ya, Sebab mahasiswa sekarang sudah dapat akses WiFi, Prof. Jadi ya, mereka bisa membaca PDF. Jadi Ya. versi bukunya sudah beda dengan kita dulu. ya. Nah, kira-kira tantangan seperti ini gimana cara mengatasinya? Sebab begini, Prof. Jangankan mahasiswa dosen, kalau sudah pegang laptop dengan akses WiFi, notifikasi itu mengganggu membaca, Prof. Ya, ya. Ya, apalagi mahasiswa yang memang media sosial itu adalah dunia mereka yang paling sangat dekat, yang perlu juga menjadi tantangan ya kepada kita. Mungkin Bu Nafisa bisa menceritakan apakah mahasiswa kita ini ada perbedaan. Saya melihat mahasiswanya kok lebih banyak ya di perpustakaan, Bu Nafisa. Oke, bagaimana Pak? Kok mahasiswinya kok lebih banyak? Itu mungkin bisa diceritakan atau memang cara belajar atau membaca mahasiswanya beda. Oleh karena itu mereka tidak ke perpustakaan dan tantangan ke depan mungkin bisa disampaikan di sini. Sehingga dosen-dosen misalnya ya Bu Nafisa, kalau memang perpustakaan itu jarang ya dikunjungi misalnya. Tidak hanya di sini Bu, di UM kami juga pernah berkhidmat di sana. Perpustakaan kami kalau mendekati ujian. Jadi itu tantangan kepada dosen ya. Oke. Sebenarnya ini Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Ya. Sepanjang pengetahuan kami sudah apa namanya ya, berbagai ini sudah kami coba. Misalnya seperti apa namanya ya, seperti menyediakan buku-buku baru yang diperlukan oleh mahasiswi atau mahasiswa. Kemudian e-book juga sudah mulai ini apa namanya sudah kami sediakan, dan sudah kami sediakan juga di perpustakaan ini apa e-resource seperti itu Pak. Oh ya. Oke. Jadi sekalipun sementara waktu ini perpustakaan kami belum ya dapat dikatakan belum cukup besar seperti itu. Cuma kita itu sudah mulai mencoba ini apa namanya menyediakan beberapa tempat seperti apa namanya ya kelas literasi misalnya. Tapi sementara waktu ini masih belum berjalan kembali seperti itu. Ya mungkin ada masukan lain. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya mungkin Pak Hadianto bisa membantu rekan kita karena itu juga menjadi tantangan kami Pak dosen. Sehingga ada dosen yang mewajibkan mahasiswa itu ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas, salah satunya saja. Tapi kalau itu hanya sekadar tugas bukan panggilan untuk menekuni dan membaca, mungkin itu juga tantangan yang perlu diatasi ya Pak ya. Ya. Oke. Bu Nafisa ini sudah pegawai tetap ya? Oke Pak. Ya. Jadi ya jangan berhenti hanya satu cara dan dua cara. Jadi harus berpikir ya secara terus-menerus, dan jangan lupa setiap inisiasi gagasan dibuat secara terencana juga, bisa dibuat dalam bentuk kegiatan, baik kegiatan itu didanai atau tidak. Jadi kegiatan itu bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan. Nah, kalau untuk karir ya, dosen dan kepegawaian juga dituntut ada karya ilmiah. Misalnya tadi
menyediakan e-resources. Apa e-resources? Ciri-cirinya, karakteristik, ciri-ciri e-resources yang menarik, yang mudah diakses begitu ya, yang mudah diakses. Kemudian berapa jumlah pengunjungnya. Nah, itu bisa dalam bentuk pelaporan, dan usaha seperti ini bisa dinilai, saya tidak tahu sistem Dupaknya seperti apa, bisa dibuat dalam bentuk laporan dan diakui dan menjadi salah satu kredit poin ya di dalam, kalau untuk dosen mungkin besok bisa saya perlihatkan beberapa komponen dan subkomponen yang dijadikan ini ya karya ilmiah ya untuk kredit poin, kepekatan, kemudian dan lain-lain. Itu pengembangan ya, pengembangan profesionalisme dan kompetensi melayani. Seperti, nah ini perlu kerjasama dosen juga. Nah dosen misalnya di dalam perkuliahan ada 16 kali perkuliahan. Dalam 16 kali perkuliahan itu sekarang oleh MBKM dan juga sebenarnya sejak KKNI itu misalnya dalam 3 SKS atau 2 SKS itu agar diluangkan misalnya 1 SKS per minggu atau per pertemuan untuk diluangkan mereka belajar di luar kelas, belajar mandiri, belajar kelompok di luar, baik itu di lapangan maupun misalnya bisa di perpustakaan. Ya, bisa di perpustakaan. Nah, dosen juga bisa menyanyikan misalnya melakukan sekaligus pengembangan riset di situ. Misalnya 4 kali pertemuan mereka melakukan individual atau independent study. 4 kali pertemuan mereka melakukan independent study di perpustakaan. Dibuat alat pengukurnya sejauh mana independent study itu di perpustakaan itu mengembangkan pengetahuan ya, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Dibuatkah apakah itu alat ukurnya berupa tes, apakah alat ukurnya berupa kuesioner. Kemudian dibandingkan. Jadi kreativitas dosen ya sebenarnya makanya kalau kita berdiskusi kalau untuk kreativitas dosen dan juga pegawai dalam menunjang karirnya itu kepekatan, kredit poin itu sebenarnya tidak terlepas dari pekerjaan yang dilakukannya sendiri dilakukan. Tapi sistem bagaimana pekerjaan itu menjadi bentuk ya laporan KI, menjadi bentuk pengabdian, menjadi bentuk riset. Itulah diperlukan pemikiran yang kritis. Karena memang itu yang dituntut sekarang itu bagaimana terjadi integrasi antara pengajaran, pengabdian dan penelitian. Nah, itu juga saya misalnya meneliti blended learning, conventional learning pada tahun 2019. Nah, itu sudah saya publikasikan. Itu dalam kelas saya sendiri, dalam kelas 2 kelas saya mengajar, saya gunakan untuk riset. Kemudian saya buat RPS-nya sudah sekaligus dengan untuk riset dan untuk pengajaran. Nah, setelah selesai dari ini, dari riset, maka pada tahun 2020 saya melakukan pengabdian kepada kampus lain untuk menggunakan kepada guru-guru bagaimana menerapkan blended learning itu. Konsep penelitian sebelumnya ke ini. Jadi dia di situ dia. Jadi sebenarnya banyak efisiensi ya yang bisa kita lakukan dalam
siklus pekerjaan-pekerjaan kita. Seperti juga di Bu Nafisah di ini. Nanti misalnya dari kepala perpustakaannya ini Bu Nafisah sebagai kepala perpustakaannya ya. Bukan Pak. Bagian administrasi saya, Bagian Pak. administrasi. Misalnya ini kepala perpustakaannya minta tolong tuliskan refleksi diri ya terhadap pekerjaan-pekerjaannya. Ya, seperti ini apa yang dilaporkan tadi, ya apa yang dilaporkan misalnya ini yang sudah saya lakukan, ini kelemahannya. Itu sudah refleksi diri. Jadi sesuai dengan apa tugas-tugas yang dilakukan, kemudian proyeksi yang akan dilakukan, langkah-langkah atau tindakan yang sudah diambil, sehingga pelayanan itu semakin meningkat. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya pernah membaca, tentu tahu tentang penelitian tindakan. Penelitian tindakan itu bukan hanya untuk akademisi, tetapi penelitian tindakan itu untuk para administrasi, para pengambil kebijakan dalam meningkatkan pelayanan yang dia lakukan. Apa yang dilakukan? Misalnya tadi oleh Ibu Nafisah, ternyata e-resources ini sudah disiapkan, itu belum banyak meningkatkan itu. Belum banyak meningkatkan mahasiswa yang mengunjungi e-resources. Nah, untuk meningkatkan mahasiswa itu mengunjungi e-resources, upaya apa lagi yang kira-kira akan dilakukan agar e-resources ini ramai pengunjungnya? Maka berpikirlah kelompok ini supaya rating perpustakaannya naik, e-resourcesnya makin banyak. Maka misalnya membuat video e-resources, video pendek tentang e-resources, manual, maka di ini. Itu langkah pertama. Itulah dikatakan PTK, penelitian tindakan. Jadi kita lakukan ini, berapa hasilnya, apa peningkatannya. Kemudian dilakukan lagi dengan cara yang lain, terus peningkatan seperti itu. Makanya saya katakan PTK itu penelitian tindakan yang bisa digunakan oleh laporannya itulah yang dijadikan karya ilmiah, baik itu untuk dosen maupun untuk kepegawaian yang sekarang naik pangkat itu juga dituntut untuk karya ilmiah, untuk publikasi, dan itu bisa dipublikasikan. Nah, jadi apakah dosen misalnya ketuanya atau pegawai ketuanya itu bisa dipublikasikan dan menjadi KUM kalau tidak salah. Kalau untuk pegawai negeri, kalau di jurnal biasa yang tidak terindeks Sinta, kalau sebagai ketua itu nilainya kalau salah 4 kalau untuk pegawai ya, untuk pegawai ini. Kalau pegawai negeri itu. Jadi apa yang dilakukan itu berimpak kepada pekerjaan kita dalam melayani, juga memberikan reward ya terhadap kredit poin ya, kredit poin untuk kita naik jabatan. Jadi kita harus fokus dengan pekerjaan pelayanan yang ini. Kemudian misalnya tadi ada kelas literasi. Oke. Bisa dituliskan karya ilmiahnya mungkin 5 halaman, 7 halaman dibuat kelas literasi. Ini kan menjadi nilai kredit poin, bisa digunakan dosen, bisa digunakan ini. Kemudian buat lagi misalnya supaya mereka bisa berini, apakah ada ruang diskusi, misalnya penyediaan ruang diskusi, kerja kelompok di satu ruang di perpustakaan misalnya kan. Jadi ruang diskusi itu agak lebih tempatnya agak lebih nyaman, tapi tidak bebas membawa buku keluar masuk. Jadi buku bisa misalnya dibawa ke ruang diskusi.
tanpa perlu meminjam, misalnya buku bisa dibawa ke ruang diskusi tanpa perlu ini. Tapi tidak boleh dibawa keluar perpustakaan. Atau misalnya sudah membawa buku di ruang diskusi, ya kembalikan ke tempat sesuai dengan nomornya atau macam mana sistemnya. Itu salah satu ini ya upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan bagaimana itu ya perpustakaan itu menjadi lebih ramai ya pengunjungnya. Jadi itu kira-kira mungkin dari ini Ibu Nafisah. Bu Nafisah, mungkin ada yang mau disampaikan? Sementara tidak ada, Pak. Ya, oke, belum ada. Oke, mungkin yang lain kalau masih kira-kira ada yang mau berbagi, silakan. Saya Prof. Saida. Oh ya, silakan. Ini dari Ibu apa tadi? Oke, saya Pak Mudianto. Oh ya. Oke, langsung ya Pak Saida. Ya, silakan Bapak. Ya. Oke, mohon izin sebelumnya Pak Hadianto. Ya, Jadi silakan. kebetulan saya di bagian laboratorium Fakultas Kesehatan. Ya. Saya ini basic pendidikan saya adalah D4 kebidanan, seperti itu Prof. Ya. Ini sebagai pendidik, kalau saya mendengar pemaparan Pak Hadianto kemarin terkait jenjang karir tendik seperti itu, tendik ini ijazah boleh tidak linier dengan bagiannya di tendik itu asalkan punya sertifikasi seperti itu, nggih Prof? Iya. Ya. Apakah yang seperti saya ini yang basicnya adalah bidan, apakah perlu untuk mengikuti pelatihan, misal seperti pelatihan Pranata Laboratorium Pendidikan atau seperti apa seperti itu? Ya, ini terkait nanti dengan jenjang karir Ibu Nurwalida, misalnya mau menjadi Pranata yang diusulkan ke kepegawaian nanti mengusulkan ke kementerian gitu ya. Dan itu persyaratannya harus ada sertifikat sertifikasi tentang Pranata laboratorium. Nah, pendidikannya D4 nanti ya ada formnya, biasanya ada formnya yang akan diisi bahwa pendidikan karir ini. Nah, untuk mendapatkan menjadi Pranata itu jenis pekerjaan Pranata itu memang harus ada ini. Kalau untuk mendapat SK ya dari kementerian. Nah, kalau untuk di internal kampus ya disesuaikan dengan keuangannya juga, ya kan tunjangannya masih dibayar di internal kan. Ya, jadi kalau untuk misalnya dapat tunjangan dari kementerian, dari apa diakui dari sebagai pegawai, sebagai tenaga tendik yang disekakan oleh kementerian, itu memang harus mempunyai sertifikasi Pranata laboratorium begitu. Dan itu juga impaknya untuk akreditasi. Akreditasi kalau Bu Nurwalida ini, siapa ininya petugas laboratoriumnya ini, ada sertifikasi enggak? Nah, itu nilainya tentu maksimum. Tapi kalau nilai tidak sertifikasi, nilainya tidak maksimum, bisa setengahnya, bisa ini diakui juga, tetapi nilainya tidak maksimum begitu. Nih, mungkin yang dari Kepek ada yang menambahkan, silakan. Karena Kepek mungkin sudah terlibat di pelatihan ya. Yang lain kalau ada yang menambahkan. Lagi Prof. Iya, silakan. Ya, jadi untuk laboratorium kami itu saat ini sedang mengembangkan media pembelajaran Prof menggunakan virtual reality seperti itu. Jadi kebetulan
kemarin dosen kami yang dari Fakultas Kesehatan berkolaborasi dengan Fakultas Teknik, Prof, untuk membuat video pembelajarannya terkait skill-skill yang diperlukan oleh mahasiswa. Dan kebetulan kemarin juga mendapat juara 3 saat lomba dari Kemendikbud, seperti itu. Oh Nah, iya. ini mungkin tantangan ke depan bagi kami seperti itu, agar dengan virtual reality ini nanti mahasiswa bisa lebih tertarik seperti itu untuk di lab seperti itu, Prof. Karena sementara ini mahasiswa kami itu ke laboratorium, padahal sudah ada jadwal lab mandiri, itu biasanya hanya hadir ke laboratorium pada saat skill dengan dosen saja, seperti itu, Prof. Ya, ya itu bagus ya, perkembangan media virtual reality itu. Mungkin desain seperti itu tadi. Berarti ini kolaborasi dosen, petugas juga tenaga kependidikan dan juga mahasiswa ya. Iya, Prof. Ya. Jadi seperti ini ya, desainnya itu, rancangan virtual reality itu bisa diterjemahkan dalam bentuk artikel bagi kalangan dosen yang ingin menggunakan ini. Kemudian bisa di datanya, desainnya, kemudian data pengguna uji efektivitas melalui kuesioner, itu bisa menjadi artikel ya, secara kalau ini memang dikembangkan, desainnya ada, kemudian uji efektivitasnya baik kalau melalui kuesioner juga bisa. Ini bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal terindeks Scopus, karena sepintas saya lihat ini memberikan kontribusi yang baik dan memberikan solusi terhadap permasalahan, baik itu mungkin labor yang tidak cukup dengan adanya virtual reality ini, kemudian ya ruangan yang tidak cukup, kemudian masa krisis seperti masa COVID, dan ini memberikan solusi berbasis pada universitas di UNUJA. Sebenarnya hal-hal ini yang bermanfaat untuk di-share ke yang lain. Kalau ada nanti ini justru bisa misalnya dalam konferensi EduTech ya, Education Technology. Kemudian ada lagi namanya GES, Global Education lupa saya, Suppliers apa itu. Kemudian yang sebenarnya para speakernya itu diundang ya apabila mempunyai inovasi seperti ini ya, boleh dari pegawai ya, boleh dari tenaga pendidikan, boleh dari dosen, boleh dari pengelola, dan semuanya boleh. Nah, jadi ini memberikan ini loh yang kami lakukan. Nah, sertifikatnya dapat dari sana sebagai speaker ya, sebagai speaker itu sebuah track record dan itu biasanya gratis kalau untuk ini. Jadi kita nggak bayar. Jadi kita nggak bayar, mereka pun nggak bayar kita begitu ya. Ini jadi maksud saya pekerjaan yang seperti ini menghabiskan waktu, tenaga ini, dan ada reward dari segi kredit poin, dari segi karya ilmiah juga, baik untuk dosen juga untuk pegawaian. Jadi itu bagus dan ini bisa dikembangkan terus di inovasi. Jadi inovasi dan disinilah letak pemikiran kritis antara tenaga kependidikan, dosen, dan juga mahasiswa untuk mengkritisi, mengembangkan sedetail-detailnya tentang media virtual reality. Jadi videonya misalnya sekarang sudah jadi. Itu tidak berhenti sampai di sini.
kita misalnya contohkan aja yang HP yang kita pegang sekarang ini. Jadi dia selalu berinovasi dari tahun ke tahun, fitur-fitur yang ditambahkannya lebih spesifik, bahkan sekarang ada lagi fitur cek darah melalui ini, ya, cek tensi darah melalui aplikasi di handphone, ya. Nah, itu inovasi-inovasi yang dilakukan oleh baik itu kolaborasi, ya, berkolaborasi. Jadi apalagi kemarin ini sudah dapat juara 3 nasional, tidak berhenti di dapat juara 3, tetapi ya melihat menjadikan lebih mulus, lebih programnya lebih bagus, lebih mudah, fitur-fitur lebih menarik, ya lebih animatif dan seterusnya, sehingga daya saing dari virtual reality yang dibuat ini itu mampu menembus nasional bahkan global. Dan ini perlu daya juang, semangat, kemampuan ruang dan waktu oleh Tendik, ya, dan juga dosen dan juga mahasiswa, dan itu sekaligus meningkatkan profesionalismenya dan kompetensinya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi begitu Bu Nurwalida. Baik, terima kasih Prof. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin dalam waktu 15 menit lagi ini kita akan berakhir dan kita masih punya kesempatan. Alhamdulillah dari kesehatan, perpustakaan, juga dari dosen telah meluahkan apa yang menjadi ganjalan selama ini, dan itu juga menjadi perhatian yang sama bagi yang lain. Apapun masalah kita diungkap dan mungkin bisa diurai secara bersama-sama. Jadi persilakan yang lain mungkin terkait dengan pelayanan misalnya, kan seharusnya dengan kami sudah menggunakan misalnya e-application misalnya, jadi menggunakan teknologi agar memudahkan mahasiswa berurusan dengan TU misalnya Prof, dan itu cukup membantu. Dan kendalanya mungkin memang komunikasi juga, sebab teknologi itu kan alat ya Prof ya. Ya. Ya, jadi misalnya mahasiswa terlambat, kan teknologi itu nggak mau tahu Prof. Jadi ya, Anda terlambat dan konsekuensinya padahal kan harus dibijaki ya Bro ya. Ya. Itu juga telah dilakukan, saya pikir. Mungkin ada masalah-masalah lain kenapa mahasiswa misalnya padahal sudah jadwalnya sudah ditetapkan sejak awal dalam kalender akademik, kenapa terlambat, kenapa misalnya tidak menyelesaikan kuliah pada waktunya, mungkin itu juga menjadi pikiran bersama. Termasuk ini Pak Endun mungkin juga komentar di sini, yang kita sangat bergantung kepada pelayanan akses untuk penggunaan e-learning, yang itu jelas perawatan dan ya Prof. Internet kan kendalanya bukan di sini kadang Prof. Jadi dijaring dengan perusahaan. Kira-kira ada nggak kanalisasi bahwa kalau internetnya mati, pelayanan masih jalan, kemudian proses e-learning itu masih bisa diakses, ya ada cara-cara yang akhirnya manual ya Prof. Tapi saya pikir relatif tidak banyak Prof biasanya gangguan itu. Ya. Oke, Pak. Baik, Pak Seda. Ya, Bro. Ya, oke ya. Jadi ini ya, mungkin yang lain ada mau menanggapi kira-kira? Menambahkan? Jadi masalah apa tadi ya, Bu Honainah nampaknya, silakan Bu. Mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya untuk kamera sedang bermasalah. Ini sekedar berbagi saja, Prof. Kebetulan saya kan dosen struktural, salah satu dosen struktural yang mengikuti kegiatan Zoom ini. Nah, kebetulan saya waktu NIDN keluar tuh tahun 2015, Dok. Ya. Prof. Kemudian
Saya oleh pihak waktu itu dulu sebelum Unuja itu masih STT, dari pihak fakultas itu diarahkan untuk mengikuti peningkatan kompetensi dosen. Salah satunya itu mengikuti Pekerti, Prof. Ya. Alhamdulillah pada tahun 2016 itu saya dan teman-teman FT juga sudah mengikuti Pekerti. Kemudian kami juga difasilitasi untuk mengikuti beberapa untuk melakukan penelitian, kemudian dipublikasi. Salah satunya kami mengikuti seminar nasional. Salah satunya tuh nyampe di UGM, kemudian di Kudus, kemudian juga di Malang itu untuk mempublikasikan proceeding kami di situ, Prof. Ya. Jadi itu merupakan salah satu kewajiban kami sebagai dosen untuk mengembangkan diri. Nah, seperti itu. Kemudian kami juga diarahkan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tiap tahunnya itu mesti melakukan kegiatan pengabdian selama 1 tahun sekali. Nah, mulai dari 2015 sampai beberapa tahun berikutnya itu, saya pribadi memang kurang paham terkait jenjang karir dosen, seperti itu, Prof. Akhirnya setelah kami tahu, kami jadi Unuja waktu 2018, kami mulai mengajukan proses pengajuan kepangkatan. Dalam hal ini saya di tahun 2020 alhamdulillah sudah punya asisten ahli, Prof. Ya. Dan alhamdulillah pihak universitas juga sudah memfasilitasi untuk dalam hal ini keuangan, jadi uang penelitian itu tiap bulannya kami difasilitasi, kemudian masuk juga di situ pengabdian juga masuk di situ juga, Prof. Nah, yang saya tekankan di sini, walaupun kita itu struktural punya kewajiban untuk melayani, dalam hal ini saya kan di bawah naungan LIK, Prof. Ya. Di staf Pomasi, jadi walaupun ada beberapa kegiatan yang mungkin membutuhkan tenaga kita, alangkah baiknya kalau kita juga sambil memikirkan jenjang karir dosen kita di situ. Nah, seperti itu, Prof. Akhirnya kita harus mengetahui bahwasanya kewajiban untuk mengisi BKD tiap semesternya itu untuk penelitian 1 kali, kemudian 1 tahun 2 kali, kemudian untuk pengabdian itu 1 tahun sekali. Itu yang kami pahami karena memang diarahkan oleh fakultas dan universitas sendiri terkait jenjang karir dosen, difasilitasi ada tim sendiri seperti itu, Prof. Jadi mungkin hanya share saja pengalaman. Jadi walaupun kita sebagai pelayan bagi mahasiswa, saya sendiri sebagai dosen struktural, saya juga ini, Prof, ikut tahun 2018 sampai tahun 2020 itu masih lolos PDP itu, Prof. Oh ya. Alhamdulillah lolos PDP, kemudian ikut juga andil dalam kampus mengajar, Prof, dalam rangka membimbing mahasiswa di luar kampus seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang juga saya selain melakukan pengajuan untuk lektor, juga sambil lalu mengajukan serdos seperti itu, Prof. Ya. Ya, ada lagi, Bu? Ini? Itu saja, Prof. Jadi berbagi kepada beberapa dosen struktural yang ikut Zoom saat ini, sambil lalu kita melayani di sini, kita juga sambil lalu meluangkan waktu untuk melakukan semacam penelitian dan pengabdian untuk jenjang karir dosen itu sendiri. Itu saja, Prof. Terima kasih. Ya, salam ya. Ini bagus ya, bagus ininya contoh bagaimana memadukan, integrasikan pekerjaan melayani dengan melakukan pengembangan diri, ya, melakukan tugas sebagai dosen, kemudian juga menulis di proceeding. Jadi nanti kalau sudah sering ikut Semnas, jadi bisa yang dilakukan di UGM banyak, di UM pun ada untuk internasional ya. Nanti kini internasional boleh dual ya, boleh 2 bahasa. Ada bahasa Indonesia kalau di
Ini kemarin di UM juga ini karena bahasa Indonesia itu termasuk bahasa keberapa itu internasional saat ini? Keempat apa ketiga? Jadi kayak di Malaysia dengan ini boleh. Jadi masuk ke nanti lebih ini lagi. Kemudian ya kepakatannya sudah asisten ahli sekarang. Kemudian kalau melihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tadi seperti PDP, seperti kampus mengajar, ini menambah nilai-nilai KOM ya, kredit poinnya untuk pengusulan kepakatan lebih bervariasi dan lebih banyak. Jadi kalau misalnya dari asisten ahli itu mungkin bisa paling tidak ke lektor 300 ya, kalau tidak ke lektor 300. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada di LIK itu, misalnya kompetensi keagamaan bagi mereka yang kompetensi keagamaannya mungkin masih di bawah standar, itu bisa dihadirkan di dalam pelatihan. Nah, pelatihan itu menjadi pengabdian. Ya, pengabdian ada sertifikatnya, kemudian ada laporannya. Jadi ini pengabdian. Kalau tidak ada laporannya, kalau tidak ada sertifikatnya, ada publikasinya juga bagian dari pengabdian. Misalnya pelatihan ini pelatihan kompetensi keagamaan bagi mahasiswa yang mencapai di bawah yang belum mencapai standar. Nah, itu bisa dalam jurnal pengabdian bisa dikirim, ada yang terindeks Sinta, ada pun yang tidak. Itu jadi pengabdian walaupun tidak ditulis dalam proposal, tidak dilaporkan, tetapi ditulis di dalam bentuk publikasi dengan foto, ada fotonya, ada datanya, ada ininya, maka itu menjadi KOM dari pengabdian. Jadi itu masuk dalam KOM Ibu Hunainah nanti untuk mengusul ke lektor kepala. Ada 3 buah artikel situ dalam 2 tahun ini itu sudah mencukupi untuk mengusul ke karena dalam pengabdian itu tidak besar, yang paling besar penelitian dan pengajaran. Jadi bagus ini, silakan ditingkatkan terus pengembangan dirinya, pengembangan profesionalisme baik itu dari segi karir dan kompetensinya, karena dia siklus kemudian saling terintegrasi antara kenaikan pangkat dengan tugas-tugas yang dilakukan dengan sistem pelaporannya dan peningkatan pelayanan yang dilakukan. Itu semuanya terkait. Mungkin itu dari saya tanggapan untuk Bu Hunainah yang sudah memberikan pengalamannya dan share untuk yang lain ya. Tip mungkin yang bisa didapat oleh dari Ibu Hunainah ini untuk mengembangkan diri kita, sekaligus melakukan pekerjaan kita menjadi lebih baik. Ya, mungkin demikian Pak Sahidah, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Sama-sama Prof, karena sudah pukul 11 dan kita harus mengakhiri karena kita masih mempunyai sisa 1 hari untuk lebih memberikan peluang kepada rekan-rekan berbagi pengalaman yang bisa menyemangati rekan-rekan yang lain. Itulah dari saya sebagai moderator, mudah-mudahan kegiatan ini terus memantik semangat kita agar berhikmat dan menyelesaikan tugas. Oleh karena itu saya persilakan kepada Pak Furqon untuk mengakhiri kegiatan di hari keempat ya, Pak keempat ya? Ketiga, Pak. Ketiga, dipersilakan Pak Furqon. Oke, baik. Terima kasih Pak Sahidah sudah memimpin tadi kegiatan hari ketiga. Bapak Ibu, insya Allah besok hari keempat, sesi terakhir untuk daring.
sebelum nanti tanggal 19 beliau Pak Adianto akan hadir secara luring. Insya Allah tanggal 19 fokus di tenaga pendidik dan pendik gitu, dan sisanya nanti kita manfaatkan untuk penyusunan registrar. Saya kira demikian Pak Syahidah untuk sesi hari ini, dan sebelum diakhiri mohon berkenan Bapak Ibu untuk kita dokumentasikan untuk menghidupkan video masing-masing. Mohon Pak Nizam untuk melakukan dokumentasi. Oh, nggak bisa. Oke, baik. Baik, di sini ada 2 slide. Kita mulai dari slide pertama. Bapak Ibu, kita hitung 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua. Slide kedua kita hitung 1, 2, 3. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih Pak Adianto sudah mendampingi kami mulai tadi pagi sampai siang ini. Terima kasih banyak. Insya Allah bertemu pada besok hari. Dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu ya besok lagi. Oke Pak.